Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan saat ini yang ada di rumah masing-masing. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa terlebih dahulu memohonkan urapan Tuhan, pengertian dari Tuhan untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Allah. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih kuat, kami masih sehat, kami masih ada semua karena anugerah Tuhan bagi kami Bapa. Dan terima kasih buat pengurapan Allah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik bagi kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, baik kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berapa minggu lalu, 2 minggu lalu ya, minggu kemarin kita sama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, yang kita rayakan bersama-sama, baik kami yang ada di gereja, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu hal yang istimewa yang saya dapat dari kisah ini, dari cerita di mana hari Pentakosta itu terjadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan satu renungan, dengan sebuah renungan pagi untuk hari ini buat kita semua dengan satu tema, yaitu menjadi tawanan Roh Kudus ya, menjadi tawanan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kata tawanan ya, arti dari kata tawanan ini adalah orang yang ditawan atau orang yang ditangkap ya. Jadi sepenuh hidupnya orang yang ditawan itu ada di dalam kendali orang yang menawan dia atau orang yang menahan dia atau orang yang menangkap dia. Jadi orang yang ditawan ini tidak berkuasa atas dirinya sendiri, karena kekuasaan penuh adalah di tangan orang yang menangkap dia atau orang yang menahan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 mengatakan demikian. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ ya. Sebagai seorang tawanan roh, Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai seorang tawanan Roh Kudus. Dan dia dipimpin Roh Kudus, dia harus kembali ke Yerusalem, dan dia katakan dia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya di sana. Tapi dia taat apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, karena memang dia seorang tawanan Roh Kudus. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, dia tidak bisa berkuasa atas kehendaknya, atas keinginannya. Semua hidupnya, seluruh hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena dia katakan bahwa ya di sini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, sebagai seorang tawanan, seperti yang tadi saya katakan bahwa tawanan adalah orang yang ditawan, yang ditahan, dan seluruh kehidupannya dikendalikan oleh orang yang ditahan. Sebagai seorang tawanan roh, Paulus pun demikian, dia dikendalikan sepenuhnya, kehendaknya, seluruh keinginannya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu saya dan saudara
jemaat Tuhan, jemaat GSCA Giri Mukti pun demikian. Hidupnya di bawah tawanan oleh Roh Kudus, di bawah kendali Roh Kudus, ya. Seluruh hidup kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena itu mari kita tawan hidup kita di dalam kuasa Roh Kudus. Dan hidup kita ini sepenuhnya dipimpin, dikuasai, dikerahkan, ya, dituntun oleh Roh Kudus dalam seluruh kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dahsyat, yang kita alami kalau hidup kita ini ditawan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat beberapa hal. Nantinya saya sudah catat buat kita untuk kita belajar bersama-sama. Kalau hidup kita dipimpin atau ditawan oleh Roh Kudus, hal pertama yang kita alami bahwa Roh Tuhan akan berkuasa penuh dalam hidup kita. Jadi ingat ini, hidup kita kalau ditawan oleh Roh Kudus, maka Roh Tuhan akan berkuasa penuh di dalam hidup kita ini, ya. Mengendalikan hidup kita. Roh Tuhan akan mengendalikan hidup kita, berkuasa, menolong kita, mendorong kita, memajukan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ada progres yang terjadi dalam kehidupan kita secara rohani, ada pertumbuhan, ada kemajuan secara iman pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita ini ditawan oleh Roh Kudus, kenapa? Roh Tuhan sendiri akan berkuasa di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yaitu yang pertama. Kalau hidup kita ditawan oleh Roh Kudus, maka Roh Tuhan sepenuhnya akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Keinginan hati kita semua dikendalikan oleh Roh Kudus, hingga kita tidak lagi berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kedagingan kita semuanya dimatikan oleh kuasa Roh Kudus, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ditawan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan semangat dalam kehidupan kita untuk memberitakan firman Allah, memberitakan kabar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itulah misi Roh Kudus diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa untuk memberitakan Injil, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita ditawan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan semangat di dalam hidup kita, di dalam diri kita untuk memberitakan Injil Kristus. Ya, itu yang kedua. Tadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus, hidup kita ditawan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Tuhan itu akan berkuasa penuh di dalam hidup kita, ya. Dan yang kedua adalah Roh Kudus akan membangkitkan semangat untuk kita memberitakan Injil dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ada semangat, ada dorongan yang kuat untuk terus kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kegerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, di dalam gereja Tuhan, di dalam dunia ini, untuk memberitakan Injil, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita, ya, ditawan, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Roh Kudus ini akan menumbuhkan kasih persaudaraan di dalam hidup saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, ya. Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus ini akan menumbuhkan kasih persaudaraan di antara kita, Bapak Ibu Saudara, antara saya dan saudara, antara jemaat Tuhan, sesama jemaat Tuhan, akan ada kasih persaudaraan di sana. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Kisah Para Rasul ayat yang ke-44, bukan ayat 14, tapi ayat yang ke-44 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ya. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika
Petrus, setelah Petrus mengalami Pentakosta, pengurapan Roh Kudus, setelah Roh Kudus menawan Petrus dan murid-muridnya yang lain, dan Petrus berkhotbah menyampaikan Injil Kristus yang pertama kali, dan orang-orang ini percaya kepada Yesus, dan ada timbul rasa kasih persaudaraan yang kuat di dalam kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan katakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada rasa kasih persaudaraan yang kuat yang timbul dalam hati kita, dalam hidup kita, antara jemaat Tuhan, ya, antara sesama, saudara seiman maupun saudara-saudara yang lain. Ada kasih persaudaraan yang timbul, apalagi kita satu gereja, satu jemaat Tuhan, ya. Kita beribadah bersama-sama dalam satu rumpun, satu gereja. Kita pasti akan punya kasih persaudaraan yang kuat. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada perbedaan antara satu yang lain, satu dengan yang lain. Tetapi kita adalah saudara di dalam Tuhan, ya. Saudara seiman di dalam Tuhan, saudara satu rumah, satu gereja di dalam Tuhan. Segala kepunyaan kita adalah kepunyaan bersama. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidup kita ini ditawan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita, ya. Mengubah hidup kita untuk apa? Sehingga kita dapat berkata bahwa hidupku ini bukan milikku, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan, ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai 25. Kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke 24 sampai ayat yang ke 25. Ini adalah suatu kiasan ayat yang ke pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Jadi ada perubahan di dalam kehidupan kita, akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingannya, ya, dagingnya telah disalibkan di atas kayu salib. Segala hawa nafsu keinginan daging kita, yang tadinya kita mau marah, yang tadinya kita mau melampiaskan keegoisan kita, keinginan daging kita untuk memuaskan tubuh kita, memuaskan keinginan jasmani kita, itu semuanya telah dimatikan di dalam salib Kristus, ya. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Ada perubahan yang terjadi di dalam pola pikir kita, di dalam cara bertindak kita, cara berbicara kita, cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama, itu akan berubah, Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus menawan hidup kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mengatakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus, milik Roh Kudus sepenuhnya yang memimpin hidup kita, seperti yang dikatakan dalam ayat 25 dari Galatia pasal 5. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh, ya. Baiklah hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kehendak kita, oleh keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, serahkan hidupmu seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, untuk menawan kita, untuk mengendalikan kita, untuk memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Roh Tuhan akan berkuasa penuh di dalam hidup kita, sehingga akan membangkitkan, Roh Kudus akan membangkitkan semangat di dalam hidup kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah kita alami, untuk menumbuhkan rasa kasih persaudaraan di dalam hidup kita, sehingga segala yang ada, yang kita miliki itu kita tidak pelit, kita tidak menahan berkat yang Tuhan memberikan buat kita. Kita mau berbagi dengan sesama kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengubah hidup kita.
Roh Kudus yang menawan kita, yang mengendalikan hidup kita, yang berkuasa hidup dia dalam hidup kita, akan mengubah hidup kita sehingga kedagingan kita dimatikan di dalam salib Kristus, di atas salib Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, dan hidup kita dipimpin oleh Roh ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini dipimpin sepenuhnya, ditawan oleh Roh Kudus, maka potensi ilahi dalam diri kita akan semakin bertumbuh dan maksimal, akan nyata di dalam kehidupan kita. Apa itu potensi ilahi? Yaitu buah-buah roh, buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, karena itu mari buka hatimu, berikan hidupmu. Jangan berkeras hati kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepadamu, hingga tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kebencian di dalam hidup kita, tidak ada lagi membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, tetapi kita semua ada di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus menawan hidup saya dan saudara, dan Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, membangkitkan semangat untuk memberitakan Injil Kristus, membangkitkan kasih persaudaraan yang kuat di dalam kehidupan kita, menumbuhkan, mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga potensi-potensi ilahi itu akan semakin bertumbuh, semakin maksimal, semakin kuat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Jadikanlah hidupmu tawanan Roh Kudus, ya, hingga Roh Tuhan berkuasa penuh dalam hidupmu. Semangat untuk memberitakan Injil itu ada di dalam hidupmu, dan kasih persaudaraan itu terus bertumbuh di dalam kehidupanmu, dan hidupmu semakin diubahkan dari hari ke hari, dan hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup saya dan saudara semua akan dipimpin Roh Kudus, sehingga potensi ilahi, buah-buah roh itu akan semakin bertumbuh nyata dan semakin maksimal dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah kami saat ini. Kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus, berikan kami pengertian yang benar akan firman Allah ini, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, kemampuan untuk kami bisa mengerti rahasia firman Allah ini, Tuhan. Tuhan, mampukan kami, Tuhan, untuk kami mematikan, menyalibkan kedagingan kami bersama-sama dengan Engkau, sehingga hidup kami ini ditawan oleh Roh Kudus. Biarlah kuasa Allah, Roh Allah berkuasa penuh dalam hidup kami, membangkitkan semangat untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada, menumbuhkan rasa kasih persaudaraan yang semakin kuat dalam hidup kami, Tuhan, dan mengubahkan hidup kami lebih baik lagi dari hari ke hari, Tuhan, sesuai dengan rancangan Allah dalam hidup kami, Tuhan. Biar hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga semakin nyata potensi ilahi dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Roh Kudus, tawan hidup kami, pimpin hidup kami, berkuasalah dalam hidup kami, Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini di gereja, Tuhan, maupun anak-anak-Mu, Tuhan, jemaat-jemaat Allah yang ada di rumah masing-masing saat ini, beribadah dengan keluarganya masing-masing, Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus tawan mereka, penuhkan mereka dengan kuasa-Mu, Tuhan, membangkitkan semangat penginjilan dalam kehidupan mereka, membangkitkan kasih persaudaraan dalam hidup mereka, dan Engkau mengubahkan hidup mereka dari hari ke hari, Tuhan. Tuhan, berkati mereka yang sakit saat ini, Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Cukupkan mereka yang berkekurangan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi kami, Bapa, seluruh jemaat Tuhan, baik kami hamba-hamba-Mu maupun semua jemaat Allah, dilindungi,
dari virus corona yang sedang merajalela saat ini. Dan kami berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan, dari wabah yang sedang merajalela di Indonesia ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat-jemaat Allah, semua Tuhan berkati Bapak. Apapun yang akan kami makan minum pakai hari ini, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan Allah bagi kami senantiasa, hingga kami dijauhkan dari kecelakaan bahaya, sakit penyakit maut sekalipun itu Tuhan. Kami dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.